Berjumpa lagi dengan saya Imam Mustaqim di channel 9 Kabupaten Sorong. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Pak Afif Prasetyo Aji. Beliau adalah guru teknik komputer dan jaringan di SMK Modeling Kabupaten Sorong. Assalamualaikum Pak Afif. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah santai. Alhamdulillah ya. Hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Begitu ya Pak? Baik Pak. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Baik Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai? Ya, baik Pak. Berdasarkan tantangan pembelajaran yang saya tulis di sini ada dua Pak. Yang pertama, peserta didik mampu memahami tentang sejarah komputer. Yang kedua, peserta didik mampu mengatasi troubleshooting yang ada pada komputer Pak. Baik Pak, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Ya, baik untuk area pengembangan mungkin saya bagi dua Pak. Yang pertama yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, yang pertama pengetahuan yaitu siswa mampu memahami tentang sejarah komputer. Kemudian yang kedua di area keterampilan yaitu siswa mampu mengatasi troubleshooting yang ada pada komputer Pak. Baik, jadi area yang ingin dikembangkan atau ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Pak? Iya. Saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Pak, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, begitu Pak. Baik. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok Pak, sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan kreativitasan siswa. Dan untuk model yang saya gunakan, model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. PBL ya Pak? Ya, untuk metodenya mungkin menggunakan diskusi kelompok Pak, tanya jawab dan juga penugasan. Baik Pak, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanggung jawab ya Pak. Ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan video pembelajaran Pak, slide presentasi, LKPD, dan juga laptop tentunya. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Bapak melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan jam keberapa? Nah, kebetulan saya ada jadwal di Rabu Pak, jam ke-4, 5, 6 di kelas 10 TOB. Baik, jadi nanti di hari Rabu depan di kelas 10 TOB jam 4.56 saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan observasi, supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas ya Pak. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu
yaitu percakapan pasca observasi. Begitu ya Pak? Baik Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran ya Pak. Media apa yang saya akan gunakan nanti, kemudian media yang saya gunakan nanti itu sudah harus saya persiapkan dari sekarang. Mungkin begitu kira-kira gambaran yang saya dapatkan dari percakapan kita yang dilakukan pada hari ini lah. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu depan ya Pak. Baik Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afif. Ya baik, terima kasih Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk mengikuti doa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita dulu sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Bisa kepada Pak Guru. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya, silakan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Abdul Wahid, hadir Pak. Ahmad Ramadan, hadir Pak. Ahmad Rosi, Andika Ramadan, Angga Aryanto, Arfandi, Afriza Maulana, Arif Setiawan, Arjuna Pratama, Bambang Suteso, Bayu Andi Cahyono, Devi Fajar, izin, Dika Arsak, Fajrin Nur Sawal, Ilyas Maulana, Joshua Malan, Alfairus Aslam, Eva Jano, Evandi Rangga Anggara, Nanda Alvino, Raga Alfitara, Rafael, Ridwan, Rifki, Rizal Haikal, Izin, Sebrian Lauren, Safril Uhar, Hakik, Teguh Kurniawan, Yayan Maulana, Joris Erinus, Yunita, Zulaika, Daud, David Klasa. Baik, bagaimana
pembelajaran kalian hari ini? Sudah. Pak. Baik. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi pengenalan komputer. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan cara perkembangan komputer dan tokoh-tokoh dengan benar. Yang kedua, dapat merancang gagasan informatika dan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia. Terakhir, dapat menganalisis dampak informatika pada aspek ekonomi dan hukum pada lingkungan sekitar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tahapan pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru akan membagi 6 kelompok dan kalian siapkan, kalian duduk per kelompok. Silakan kalian buat 6 kelompok sesuai nomor urut absen. Setelah itu duduk per kelompoknya. Silakan. Nomor urut absen dari 1 sampai 6. Silakan duduk di sebelah kanan saya. Abdul Wahid, Ahmad Ramadan, Ahmad Rosi, Andika Angga, Arfandi Idris, Afrizal Maulana, Arif Setiawan, terus untuk kelompok 2, silakan dari nomor urut 9, Arjuna, Bambang Stejo, Bayu, Devi Fajar, Ika. Oke. Ya, 3 orang karena nggak semuanya hadir. Jadi total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kita kasih 3 kelompok. 1 kelompok 3 orang ya. Ini jadi 6 kelompok. Ini 1 kelompok. Ini tambahkan 1. Bisa nggak? Itu gue sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya. Ini 1, 3. 1, 2, 3, 2. Tambah sini Jun. Tambah ini, tambah sini. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Kelompok 3. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 4. Ini 1, 2, 3. Kelompok 5. 1, 2, 3. Kelompok 6. Ya. Pas ya. Untuk kelompoknya kumpul aja. Agak besar. Kelompok 1 dan kelompok 2 agak besar. Ini gabung sana. Enggak, ini sebenarnya. Ya, kamu gabung di sana. Ya. Kamu kelompok 2. Ya, kelompok 2. Dan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kamu geser sana, geser dari sini. Ya, kamu geser sana. Ini kelompok. Baik, ada sedikit pertanyaan. Sebelumnya apa kalian tahu tentang komputer? Yang tahu angkat tangan, silakan boleh menjawab.
masih banyak lagi manfaat dari komputer. Dan untuk itu masing-masing kelompok silakan menyimak video di depan. Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Zetrin berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana sekutu dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Univac Cloud, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Dan pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja. Pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya pada tahun 1983 menjadikan menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film fisik pun bisa merealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Itulah sejarah dari perkembangan komputer. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa. Ya, baik. Itu tadi adalah sedikit sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Jadi bukan hanya tiba-tiba komputer itu tiba-tiba datang, itu tidak. Jadi dia dari awal penggunaannya untuk apa sampai sekarang penggunaannya untuk apa, itu dari generasi ke generasi. Paham ya? Ada tanggapan dari video di atas? Atau kurang jelas? Ya, kalau kurang jelas
materi kita pada hari ini saya juga share di grup kelas kalian. Semoga nanti yang tidak suka melihat video bisa membacanya. Jadi untuk definisi komputer yang tadi tentunya pertama yaitu alat elektronik, terus dapat menerima input, dapat mengolah data, dapat memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dan masih banyak lagi. Lanjut, tadi sudah dijelaskan semuanya. Ini adalah dari awalnya ya, siapa yang menemukan, siapa yang mengembangkan, dan bagaimana seterusnya sampai generasi sekarang. Nah, jadi di komputer juga ada yang namanya perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak yang akan kita bahas setelah ini. Jadi pengertian komputer adalah kumpulan alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian membentuk sebuah mesin teknologi dengan kontrol sistem operasi disertai program-program yang mampu menerima dan menyimpan data, melakukan pengolahan dan memberikan hasil dalam bentuk informasi sesuai prosedur operasi yang dirumuskan. Itu adalah pengertian dari komputer. Lanjut. Kita masuk ke perangkat lunak komputer. Apa itu perangkat lunak? Silakan simak video berikut. Berkembangnya teknologi saat ini membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Salah satu teknologi yang memudahkan pekerjaan manusia adalah komputer. Namun, komputer tidak dapat beroperasi tanpa adanya software. Software adalah nyawa komputer. Software membantu komputer agar kita bisa gunakan dengan baik. Jadi apa itu software dan bagaimana jenis-jenis dan fungsinya? Di video ini kita akan membahas lebih jelas mengenai software. Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di video pembelajaran informatika. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem komputer, di mana materi yang akan kita bahas adalah software komputer. Dalam komputer terdapat 3 komponen utama yang berfungsi menjalankan sistem komputer. Komponen tersebut adalah perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Software atau perangkat lunak merupakan suatu program yang digunakan dalam komputer yang berupa instruksi-instruksi atau perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Tidak seperti hardware, software tidak berbentuk fisik melainkan berbentuk program yang beroperasi di komputer. Software inilah yang menghubungkan antara perangkat keras dan pengguna. Software dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan lisensinya, yang kedua berdasarkan fungsinya, dan yang ketiga berdasarkan sumbernya. Software berdasarkan lisensinya dibagi menjadi 4, yaitu freeware, shareware, adware, dan commercial software. Freeware adalah software gratis yang bisa digunakan tanpa batasan jumlah dan waktu pemakaian, namun tidak boleh dimodifikasi. Contohnya seperti Cyclina, Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Smartnet antivirus. Shareware adalah software yang diizinkan digunakan dalam jangka waktu tertentu atau ada masa trial. Apabila digunakan terus-menerus, maka si pemilik atau perusahaan pembuatnya meminta bayaran kepada si pemakai. Contohnya seperti Microsoft Windows, Norton Draw, IDM, Internet Download Manager, Filmora, Norton Antivirus, dan lain sebagainya. Adware adalah software gratis, namun ada iklan yang muncul ketika dijalankan. Iklan dapat muncul baik pada saat dimulai atau muncul di sela-sela penggunaan aplikasi. Contohnya seperti Windows Live Messenger. Commercial software adalah software yang dibuat dengan tujuan komersil untuk dijual kepada pendistribusi atau dengan pengembang software.
Pengguna yang membelinya tidak dapat menyebarluaskan atau memodifikasi ulang software secara bebas dan tanpa izin resmi dari perusahaan yang menjual software tersebut. Komersial software ini dilindungi oleh Undang-Undang Cipta. Contohnya seperti Microsoft Windows, Adobe Photoshop, dan Adobe Flash. Berdasarkan fungsinya, software dibagi menjadi dua, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Contohnya Linux, Windows, macOS, dan Android. Fungsi sistem operasi yang pertama, manajemen proses, mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses program yang sedang dijalankan pada komputer. Yang kedua, manajemen sumber daya, berkaitan dengan pengendalian penggunaan sumber daya komputer yang sedang dipakai oleh perangkat lunak sistem maupun perangkat lunak aplikasi lain yang sedang berjalan. Yang ketiga, manajemen data, berupa pengendalian terhadap data masukan dan keluaran, termasuk dalam hal pengalokasian dalam piranti penyimpanan sekunder maupun memori utama. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi adalah suatu program komputer yang berfungsi untuk membantu melaksanakan pekerjaan tertentu, seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, dan lain sebagainya. Jenis-jenis dan fungsi perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, perangkat lunak pengolah kata, berfungsi membuat, mengedit teks, dan membuatnya menjadi dokumen-dokumen. Contohnya Microsoft Word, WordPad, Notepad, LibreOffice, Google Docs, dan WPS Office. Yang kedua, perangkat lunak presentasi, berfungsi membuat presentasi dan menampilkan informasi dalam bentuk slide. Contohnya Microsoft PowerPoint, Prezi, dan Google Slide. Selanjutnya, perangkat lunak pengolah angka, berfungsi melakukan berbagai proses perhitungan dan pengelolaan data, terutama data yang berupa angka dan tabel. Contohnya adalah Microsoft Excel dan Google Spreadsheet. Selanjutnya, perangkat pengolah data atau database, berfungsi mengolah dan menyimpan data secara terstruktur. Contohnya seperti Microsoft SQL Server, MySQL, dan PostgreSQL. Kemudian perangkat lunak pengolah grafis, berfungsi mengolah grafis berupa gambar, seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Cim, CorelDRAW, Figma, dan Canva. Perangkat lunak pengolah video, berfungsi membuat dan memanipulasi video. Contohnya seperti Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, CS Studio, dan Wondershare Filmora. Bahasa pemrograman, berfungsi membuat program komputer seperti program kasir, website, dan juga aplikasi Android. Contohnya seperti Pascal, Python, C, C++, PHP, Java, JavaScript, Visual Basic, dan Scratch. Selanjutnya, perangkat lunak multimedia, memutar berbagai bentuk media seperti audio, video, animasi, film, dan gambar visual lainnya. Contohnya seperti Windows Media Player, Pocket Player, Adobe Flash, Spotify, dan YouTube. Kemudian perangkat utility, berfungsi membantu pemeliharaan komputer, manajemen hard disk, dan meningkatkan kinerja komputer. Contohnya seperti Norton, Smadaf, Apira, dan CCleaner. Perangkat lunak browser atau pelanggan, berfungsi untuk mengakses berbagai layanan internet seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Mobile Application Commerce App, berfungsi melakukan transaksi penjualan dan pembelian. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Traveloka, Tiket.com, dan Gojek. Aplikasi sosial media, berfungsi berkomunikasi dengan pengguna lain melalui internet. Contohnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan WhatsApp. Berdasarkan sumbernya, software dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama open source, kemudian yang kedua closed source. Open source adalah software di mana source code atau sumber kodenya dapat dimodifikasi, disalin, dan bebas digunakan tanpa adanya konsekuensi. Contohnya XAMPP, Linux, Notepad++, dan Android. Yang kedua, closed source adalah software yang source code-nya tidak bisa dimodifikasi dan digunakan secara bebas karena didistribusikan berdasarkan perjanjian lisensi untuk pengguna. Contohnya seperti Microsoft Windows, Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan sebagainya.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait video ini, silahkan berikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pembelajar. Baik, dari video di atas apa ada yang mau kasih tanggapan? Silakan. Berkembangnya tadi. Nah, jadi seperti yang kita lihat tadi, software sistem itu ada berbagai macam software ya. Contohnya kalau di komputer itu kita bisa menggunakan Windows, aplikasi Windows ini. Jadi ya, yang atas ini logonya Windows, perusahaan Windows. Terus yang bisa juga di komputer ini kita bisa menggunakan sistem operasi Linux. Ini Linux, contohnya Win. Nah, kalau di HP kita menggunakan apa? Android dan iOS. Kalau iPhone itu mereknya. Kalau komputer ini mereknya apa? Windows. Mereknya apa? Komputer ini? Lenovo. Betul. Mereknya Lenovo, ada Lenovo, ada HP, ya kan? Nah, Apple itu merek. Jadi beda ya. Merek sama sistem operasi itu beda. Kalau HP mereknya apa? iPhone, Samsung, Redmi, Apple, itu merek. Nah, sistem operasi yang dipakai apa? Sistem operasi yang dipakai. Kalau Apple yang dipakai yaitu iOS. Oke, paham sampai sini? Ini macOS Macintosh. Itu bisa dipakai di komputer juga, atau biasa seringnya dipakai di Huawei, pakai Huawei. Nah, tadi sudah dijelaskan ini aplikasi software browser, aplikasi software untuk pencarian, ya kan? Ada yang tahu ini? Ini ya, ini sangat terkenal ya, namanya Opera Mini. Sebelum adanya Chrome, ada ini. Jadi kita menggunakan Facebook pakai Opera Mini juga bisa. Nah, ada Chrome, ada Mozilla yang terkenal dua ini ya. Tapi ini namanya internet, kalau nggak salah. Tapi zaman dulu, ini sangat terkenal. Opera Mini, terus ada apa lagi saya namanya lupa. Intinya yang sekarang yang terkenal yaitu Google Chrome dan Firefox. Lanjut. Aplikasi biasa untuk kerja, membuat dokumen, membuat tabel, presentasi yang sekarang saya lakukan ini menggunakan PowerPoint. Nah, kalau kita membuat dokumen, biasanya kita menggunakan Word. Kalau kita membuat tabel, kita menggunakan Excel. Nah, sistem operasi itu, perangkat lunak itu dibagi jadi dua. Jadi perangkat lunak untuk sistem operasi dan perangkat lunak untuk software. Jadi beda ya, perangkat lunak untuk sistem operasi, untuk ruangannya, sama untuk softwarenya itu beda kegunaan. Nah, kalau untuk software, jadi main software ini itu gunanya untuk kita kayak ngedit foto, ngedit video itu menggunakan Photoshop, bisa Corel Draw, itu biasa kita menggunakan untuk bikin stempel. Kalau stempel cap, itu saya belajar pakai di Photoshop. Lanjut, tampilannya Photoshop seperti ini. Kalau kalian ingin belajar Photoshop, boleh nanti kita teman-teman kita Photoshop.
Selanjutnya CorelDRAW. Ini aplikasi vektor. Paint. Media perangkat musik tadi sudah dijelaskan. Software editor dan habis ya. Nah, baik, selanjutnya saya akan membagi kertas atau lembar kerja peserta didik yang kalian akan kerjakan di masing-masing kelompok dan mempresentasikannya tiap-tiap kelompok satu persatu. Paham? Baik, silakan dikerjakan. Sesuai kelompoknya. Iya.
waiting for connection.
Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Jika sudah selesai, Pak Guru minta silakan dipresentasikan setiap kelompok. Kita mulai dari kelompok pertama. Silakan. Ya. Silakan. Untuk teman-teman saya silakan maju. User corrected. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggota Aga Arif Arta.
sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokohnya. Komputer pertama, jawaban. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Sekian presentasi dari kelompok 1. Baik, apakah dari kelompok lain? Baik, apakah dari kelompok lain ada yang mau ditanggapi? Tidak ada? Ayo Pak. Itu komputernya dengan metode HP. Siap tidak tahu? Alat-alat yang digunakan dalam komputer awal ya, jadi pertanyaannya sistem operasi apa yang digunakan pada saat pertama kali komputer. Nah, jadi kalau saat sekarang itu kan komputer pada umumnya itu menggunakan Windows, Macintosh. Pada saat komputer pertama kali ditemukan itu menggunakan sistem operasi apa? Menggunakan sistem operasi atau tidak? Kira-kira. Anak bertanya. Tidak. Ya, tidak. Oke. Jadi boleh kelompok 2 saya boleh bantu jawab? Boleh. Jadi pada awal pertama kali komputer didirikan itu komputer digunakan hanya sebagai alat hitung. Jadi alat hitung itu belum menggunakan operasi karena itu hanya sebuah algoritma. Hanya sebuah algoritma dan angka yang digunakan untuk alat matematika. Baik, ada yang bertanya lagi? Tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aktuarit, saya sendiri, dan yang ini Arjuna Pradamati dan teman berikutnya dia mengalami. Saya akan mempresentasikan jawabannya hasil diskusi saya, diskusi kami tentang pertanyaan gagasan informatika dan masyarakat yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia terbuka, yaitu dengan mengembangkan sistem transportasi cerdas yang menggunakan teknologi internet optis atau IoT dan artificial intelligence atau AI untuk mengoptimalkan lalu lintas kota besar. Sekian jawaban dari kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, dari kelompok 2, apa ada yang bisa kami? Jika tidak ada, silakan kelompok 2 boleh dulu. Kita berfokus. Berikutnya yaitu kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fadil Mutawal dengan saya sendiri, dan di sebelah kanan saya Ika Arzak dan di sini Rifki. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema apa dampak informatika pada aspek ekonomi dan khusus pada lingkungan masyarakat. Dampak positifnya adalah mempermudah menemukan produk barang atau jasa,
adanya transaksi non tunai, banyak lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kreativitas, ekspor dan impor lebih mudah, adanya kerjasama antar negara, membantu penegak hukum untuk membantu dan cepat tanggap dalam menghadapi permasalahan, dalam bisa membantu penegak hukum dalam mengurangi kejahatan tindak pidana berbagai dengan dampak negatifnya adalah menurunnya kesenjangan sosial, meningkatnya budaya positif, barang lokal sulit bersaing dengan barang perekonomian negara dikuasai pasar menentukan mekanisme ekonomi. Sekian dari kelompok kami, ada yang menanyakan? Baik, hasil diskusi dari kelompok kita. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Tidak ada. Ya, dari kelompok 2 silakan. Jadi dampak negatif lainnya saya lihat tadi adalah banyak muncul kabar bohong atau hoax yang menunjukkan munculnya berita yang bertujuan mencoba atau Gimana kelompok 2? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 4 silakan. Baik, dari kelompok 4 apa ada tanggapan? Baik, jika sudah silakan kita bergerak. Selanjutnya kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya aspek diciptakan dengan dua aspek dan
Berikutnya yaitu kelompok terakhir, kelompok 6, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami di kelompok 6 ini mempresentasikan sistem kelompok kami. Dengan anggota kelompok adalah Bintang, Muhammad Jarno, Rafael Desa, Alku. Dan ditanya dari apa saja yang membutuhkan komputer. Jawaban dari jawaban jadi asal desainnya, IT support, IT maintenance, development, dan developer. Ya, presentasi di kelompok kami akan ditanyakan. Baik, ada yang mau ditanggapi dari kelompok 6? Ya, kelompok 3, silakan. Ada bidang-bidang mulai apa dari yang tadi jelaskan bidang-bidang lain ada. Oke, terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang saya pilih Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, silakan lembar kerjanya dikumpulkan. Masing-masing kelompok mengumpulkan lembar kerjanya. Baik, untuk materi kita pada hari ini, apa ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita refleksi kita, yaitu untuk melanjutkan materi berikutnya. Pertemuan kita minggu depan, kita akan mempelajari tentang sistem operasi atau software sosial media. Jadi kegunaan sosial media seperti apa, manfaat sosial media itu apa saja, apa yang kita dapat dari sosial media, dan dampak negatifnya dari bermain sosial media. Jadi karena waktu kita sudah habis, mari ketua kelas kita pimpin doa dan kita akan ulang. Silakan ketua kelas kita pimpin doa. Mari teman-teman Bapak Guru, sebelum kita materi pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Salam pada Pak Guru. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Hakim, Cendekia Angkatan 9 Kabupaten Sorong. Dialog pasca observasi bersama
Pak Afif Prasetyo Aji sebagai guru yang telah diinovasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Afif. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang telah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Bapak lakukan? Ya, karena belum terbiasa ya, mungkin saya merasa tegang. Nah, awalnya tegang tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya Pak, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan kita yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Ya, mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan mungkin saya dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa dapat memahami tentang sejarah komputer. Terus, kalau sedangkan keterampilannya yaitu siswa dapat mengetahui troubleshooting yang ada pada komputer. Begitu Pak. Baik. Bagian berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah Pak berjalan dengan baik, namun memang masih ada yang kekurangan. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Bapak apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas Pak? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lainnya Pak. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa kurang aktif gitu Pak. Kurang aktif ya Pak. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak mau terlibat atau kurang aktif, mungkin mengandalkan teman. Seperti itu ya Pak? Iya betul Pak. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak di setiap kelompoknya, saya juga akan mendekati sesuai dengan minat dan anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya Pak. Ada yang gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas, harus seperti apa gitu. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Pak. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori, ataupun menggunakan gaya belajar kinestetik. Seperti itu ya Pak? Iya Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Pak. Saya tunggu nanti cerita Bapak apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan ya Pak Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin untuk waktunya belum saya tentukan Pak, tapi insya Allah saya akan melakukan secepatnya. Akan dilakukan secepatnya mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya Pak? Iya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, sama-sama Pak.
Baik, mudah-mudahan apa yang Bapak sudah rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan ya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya Pak. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.